Halo teman-teman semua, kali ini kita diperlihatkan gebrakan baru dari sang tuan rumah dari kota Tulung Agung. Siapa lagi kalau bukan si kuda oranye yang baru-baru ini meluncurkan beberapa armada barunya di kelas patas. Semakin menarik ya dunia perbusan di Indonesia. Kali ini PO Harapan Jaya baru aja meluncurkan beberapa armada barunya yang berbodi Legacy SR3 Neo Panorama yang dijalankan di rute AKDP Tulung Agung Surabaya hanya dengan tarif 50.000 saja teman-teman. Kira-kira bagaimana ya sensasi naik bus yang satu ini dan senyaman apa? Yaudah, kuy simak terus videoku kali ini. Oke teman-teman, selamat pagi. Oke, kita openingnya di rumah aja ya, di rumah dulu. Nah, jadi aku tuh hari ini mau trip ke Surabaya. Nah, cuman kita openingnya di rumah aja. Hari ini tuh hari apa ya? Hari Selasa kalau tidak salah. Jadi kita mau trip ke Surabaya, nyobain bus barunya Harapan Jaya Patas. Kita cobain. Oh iya, jadi sebelum berangkat aku mau nyepil dulu barang bawaan apa aja yang saya bawa. Jadi aku pilih dulu ya. Oke. Nah sorry ini berantakan banget ya. Jadi pertama aku bawa ini sunblock sunscreen biar nggak gosong, soalnya kan cuaca tak nggak menentu ya. Nah ini bawa helm, ini bawaan colokan USB. Nah ada tas, dompet, terus apa lagi ya? Ya obat-obatan kalau kita di jalan ya enak badan. Nah terus ini good. Terus nah ini HP, cuman ini agak error ya. Jadi aku kemarin beli smartwatch yang murah-murahan aja. Terus kita bawa mic. Jadi micnya kita set di sini ya. Ya mic biasa lah, mic wireless. Itu aja sih. Soalnya trip pendek aja. Kita berangkat. Perjalananku menuju ke terminal Tulung Agung yang berjarak kurang lebih 30 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Aku harus naik motor dulu menuju ke sana. Ya bisa dibilang agak perlu effort juga sih ya. Tapi saya lebih pilih untuk nitipin motorku di daerah Durenan saja biar nggak terlalu capek di awal. Selesai di penitipan motorku, dari perempatan Durenan aku lanjutkan naik bus Harapan Jaya tarif biasa menuju ke Tulung Agung dengan tarif cuman Rp5.000 saja dengan waktu tempuh kurang lebih ya mungkin sekitar 20 menit lah teman-teman. Sekarang aku sudah berada di terminal Gayatri Tulung Agung. Terpantau ada beberapa unit ya, Bagong yang baru, terus ada Harapan Jaya tujuan Surabaya. Terbagian selatan ada Patas tujuan Surabaya. Nah, tadi kita kan naik yang Harapan Jaya ini dari Trenggalek ya, dari arah Trenggalek menuju ke Tulung Agung. Kita naiknya dari Durenan tadi ya teman-teman. Nah setelah ini
kita tungguin paling infonya unit yang kita incer itu unit yang kita naikin itu jam setengah 11 tiba di sini ya. Sekarang ini masih jam 9 kurang, di jam 10 lebih berapa gitu loh. Nah infonya jam segitu ya. Terus ada lagi jam setengah 12, apa ya nicknya apa ya namanya, Selalu Rindu atau apa ya, nah, lupa aku, kata temanku artisnya yang unit baru. Nah kalau untuk yang poolnya jarak jauh di sini ada Emtran. Emtran ini tujuannya Bali, ada Denpasar ya, Bali. Nah terus ada Lorena, Jakarta, Lampung, Pekanbaru. Kalau yang mau berpergian jauh bisa hubungin di situ lah. Nah, terus di sini ada PO San juga nih, PO San. Nah kalau nomornya bisa ini. Nah kalau yang bagian sana itu ada garasi ya, garasi Gunung Harta teman-teman. Paling jaraknya sekitar 100 meteran lah dari sini. Itu ada apa namanya, agennya Gunung Harta. Nah bisnya juga parkir di situ ada. Teman-teman, ini juga ada unit Bagong yang baru yang pakai Discovery. Tapi nggak tahu ya ini jalannya kapan. Kurang tahu aku. Mungkin agak siangan deh. Mungkin ya. Cuman nggak tahu jadwalnya. Soalnya kan banyak yang meleset, belum akurat. Nah kalau ini kan pasti jalan agak siangan ke arah Surabaya, SR3 Discovery. Cuman yang minusnya itu, yang bukan minus ya, yang kurang itu di ininya ya, apa, spion kurang gagal, spionnya pendek ini, aturan yang gede gitu ya. Gih, melampas jam pinten iki? Melampas jam pinten? 11.20. Oh, stasiun lama iki. Oh alah. Siap. Tunggalnya niki mawon to, Pak? Mana, tapi sampai gini gimana aja. Jam pinten sing tunggal niki? 69 tadi sudah berangkat. Oh, nggih. Sami kali ini toh. Nggih. Terus belakangnya ini kok. Jam pinten belakangnya? Jam 12. Oh, nggih. Siap. Jadi untuk fasilitas di Terminal Tulungagung ini, nah di sini ada toilet pria, wanita, terus ada warung. Kalau kita belum sarapan jadi bisa di warung aja di sini. Harganya nggak ngebanting sih. Nah, jadi untuk sementara ini bus yang kita naikin itu belum jalan reguler teman-teman. Jadi bener-bener nyari jadwal yang pas. Nah kebetulan banget aku tuh ada temen yang tahu jadwal bis yang baru ini. Jadi bisnya itu masih rollingan sama pariwisata. Kalau penyewaannya kosong itu jalan di kelas Patas, Tulungagung, Surabaya di kelas Patas. Ya, makanya itu kita belum pasti infonya. Tadi kan sempet tanya sama mandornya. Itu jam 10. Mungkin fix ya jam 10. Tapi kurang tahu juga. Infonya jam 10. Terus ada lagi nanti jam setengah 1. Jadi ya hitung-hitung kita main lah di sini lah. Cari informasi yang detail lah. Nanti paling aku nggak sepilin ya untuk jadwal bis Patas SR3 yang baru ini Panorama, karena jadwalnya belum pasti. Nah, jadi saya dapat info kalau bus yang pagi itu nggak jalan teman-teman.
Alhasil saya ikut bus yang kedua aja di jam 12 siang. Yo nggak apa-apa lah ngoyot lama daripada balik lagi. Hehe, jauh juga ya kan. Sekitar pukul setengah 12 siang cuaca tiba-tiba mulai mendung. Dan tak pikir-pikir, wah pasti sadun ya. Perjalanan hujan plus naik bus yang kacanya segede-gede gaban. Pasti sadu banget. Ditambah lagi ngopi sambil makan mie. Aduh, sumpah paket komplit lah gue. Ya oke teman-teman, sekarang waktu menunjukkan jam 12 pas. Jadi tadi itu infonya meleset. Nah, tadi itu selesai sholat juga. Infonya itu ada yang jalan jam 10. Jam 10 terus dikabarin lagi tuh sama temenku yang pagi nggak jalan. Jadi terpaksa kita ikut armada artisnya aja yang jam setengah 1 lah. Ya kayaknya setengah jam lagi lah tiba. Ya hitung-hitung nikmatin lah suasana hujan lah sambil naik bis, gimana sahdunya. Ya udahlah, kita tungguin aja. Untuk yang terpantau ya di shelter 1 ada Bagong, terus 2 kosong, 3 ke arah Surabaya juga yang biasa. Kediri, Kertosono, Surabaya ada Bagong juga ATB. Alhamdulillah. Nah ini dia teman-teman, unit yang kita tunggu-tunggu dari pagi. Nah ini tuh pakai bodi Legacy SR3 Neo Panorama. Wah gokil, pastinya kita akan dimanjakan ya untuk view ke depannya. Nah dan itu ditopang sasi Mercedes-Benz OH1626 yang sudah memenuhi standar emisi Euro 4. Nah ini tuh artisnya Harapan Jaya yang untuk dijalankan di rute Surabaya Tulungagung Surabaya itu teman-teman. Banget sih ini asli. Kalau build up-nya udah ganti yang stainless itu pastinya lebih gokil lagi sih menurutku ya. Asli ini cakep banget sih. Nah ini teman-teman, kita cek toiletnya. Untuk toilet, ya standar lah ya, lumayan bersih. Cuman ini tuh kalau bisa, kalau kencing itu harus posisi bis berjalan ya teman-teman. Nah, terus dilarang BAB. Nah, ya mungkin kalau toilet sih standar-standar aja sih. Terus fasilitas, ada pengharum ruangan juga. Terus, wah ini seatnya pakai apa ya? Pakai Aldila. Kalau seatnya itu pakai Aldila. Terus konfigurasi seat itu 22. Nah ini kelengkapannya nih. Kelengkapannya ada port USB buat nyolokin kita kalau ngecas. Cuman dilarang pakai laptop ya, jarang ngecas laptop. Terus sama power bank. Nah ini ada lover AC. Dingin banget sih AC-nya. Asli dingin. Terus soundnya di sini speaker. Untuk legroom ya manusiawi sih. Cuman kalau ini menurutku seatnya enak banget, sumpah empuk. Terus ada reclining enggak ya? Coba kita cek. Mana sih recliningnya?
Kok nggak ada sih recliningnya? Oh ini nih, ini bosku. Dipencet, dipencet terus direbahin. Nah ini. Nah itu teman-teman. Seatnya gokil sih, jumbo. 12.54 berangkat Tulungagung. Gokil. Paling estimasi tiba jam berapa ya? 1, 2, 3 jam 4 mungkin ya, sampai Surabaya Bungerasi. Kalau di sini tuh untuk jarak antar kaki lumayan lebar sih, berapa ya? 1 jengkal sih. Tapi kita nggak bisa seluncuran, takutnya kan ngeganggu depan. Nah gitu. Nunut bu, sak didik. Ini tarifnya 50.000 patas. Jadi untuk saat ini layanan krisnya belum bisa ya teman-teman, kurang tahu kenapa. Nah setelah ini kita ambil kiri. Nah kalau lurus itu ke arah Blitar, Malang. Kita ambil kiri ke arah Kediri, Beaan, lewat tol nanti. Belum tahu. Kasih uji coba soalnya nih. Oh, oke. Untuk perjalanan kali ini dari Terminal Tulungagung cuman bawa 3 orang aja teman-teman. Wah, sayang banget ya. Bus secakep ini berangkat siang hari. Padahal setahuku jam-jam rame itu dari Tulungagung biasanya jam-jam pagi atau sore teman-teman. Dan untuk kru yang bertugas kali ini ada Mas Yofi sebagai driver dan Mas Agus sebagai kondektur sekaligus kernet. Jadi untuk kelas patas tuh cuman bawa 2 kru aja ya teman-teman. Beda kalau kelas ATB biasanya kan membawa 3 kru, driver, kernet, dan kondektur. Yang narikin duit tuh yang di belakang biasanya gitu. Bar tenan ya. Padang tenan lah ini. Enak nih tengahnya. Nah ini nih teman-teman yang aku tunggu-tunggu, suasana hujan pas naik bus. Dengan pemandangan yang luasa banget, kita bisa nikmatin suasana sahdunya tanpa ada sekat-sekat klub deh pokoknya. Hehehe. Nah makanya banyak banget orang-orang tuh pengen naik bus itu yang nggak bertopi, biar kita tuh bisa los lah lihat ke depan. Apalagi karoseri Laksana ngebuat inovasi baru yang berbodi panorama ini. Jadi makin tambah dimanjakan lagi tuh si para pecinta bus single glass. Benarnya PO Harapan Jaya emang gebrak banget ya untuk saat ini di rute AKDP Tulungagung Surabaya. Bahkan kemarin juga ada Jetbus 5 single glass juga yang dijalankan rute yang sama teman-teman. Oh. Nyambungin gue ya, Cak. Tak jarak gelem saya. Nah setelah ini kita ambil kanan nih, karena kalau
muatan besar itu ya, setauku kalau lurus itu nggak boleh. Jadi khusus angkutan yang kecil lah, jenis minibus itu boleh lurus, karena kalau muatan besar kita harus ambil kanan dulu kalau di Ngeronggo. Nah, jadi kalau di Kediri itu rute-rute mobil besar itu agak rumit ya. Nah itu ada, tapi ya enek bagong ya. Jadi di sini tuh agak rumitnya menurutku kalau ke arah Kertosono yang cukup lama itu di daerah Kediri ya teman-teman. Karena kita harus ambil kanan ke timur dulu, terus setelah itu kita balik ke terminal ke barat, balik lagi ke timur. Nah, gokil. Kayaknya cukup makan waktu deh. Surabaya. Bisa tuh tiba Kediri. Nah untuk saat ini kita nggak ke sana ya teman-teman, karena saat ini kan nggak bisa loh, jembatan Semampir itu nggak bisa dilewatin kendaraan besar. Jadi dari sana kan kita tuh ke terminal dulu terus ke sana lagi, jadi kayak muter banget tuh di Kediri. Menurutku itu sih yang agak lama ya untuk perjalanan Tulungagung Surabaya. Menurutku di Kediri doang sih. Setelah dibikin muter-muter di Kediri, akhirnya kita kejebak macet di daerah selatan sebelum pabrik rokok Gudang Garam. Ya kayaknya ada pengawalan apa gitu deh, kalau nggak pengalian jalur. Soalnya bus-bus itu rutenya nggak sesuai yang biasanya lewat situ teman-teman. Oh iya teman-teman, mungkin info untuk saat ini belum pasti ya untuk jadwal bus Patas Panorama ini. Tapi kalian kalau pengen dapat infonya langsung, kalian bisa follow aja IG-nya official Harjay Selalu Rindu 36 yang saya naikin ini. Atau enggak yang official Harjay Doraemon. Nah, di situ biasanya update terus tuh infonya setiap harinya. Setelah kurang lebih 30 menit kejebak macet, akhirnya kita bebas juga teman-teman, ya toh, walaupun lewat kanan ya. Nah setelah ini kita langsung tancap gas lancar jaya menuju ke arah Kertosono. Nah pokoknya kalau kita naik bus itu ke arah utara, kalau udah ngelewatin daerah depan pabrik rokok Gudang Garam itu biasanya langsung lancar teman-teman. Jam 15:06 kita tiba di Graan teman-teman. Nah setelah ini kita akan bertemu sama jalur tengah. Jalur tengah ini kalau ke kiri ke arah Nganjuk, Madiun, Jogja, Solo. Nah ini ke kiri nih, ini
jalure Sugeng Rahayu Mira ya. Kita ke kanan nih. Jadi untuk Braanen itu antara bisa dibilang titik vital ya untuk pemberhentian bus-bus yang jarak jauh dari Tulungagung maupun dari mana namanya Jogja Solo. Nah gitu teman. Dari Surabaya pun juga. Nah titik pertemunya di sini. Jadi, selain jalur pertemuan antara lintas selatan dan lintas tengah, jalur lintas Braan juga termasuk jalur tersibuk di lintas Jawa Timur, teman-teman. Maka tak heran jalur ini tuh sering terjadi kemacetan ya, bahkan bisa dibilang cukup parah sih. Nah, setelah saya baca-baca dari berbagai info, kalau di jam-jam sore, apalagi di waktu hari-hari sibuk lah kayak hari raya, hari tahun baru dan sebagainya, biasanya emang parah-parahnya, bahkan sampai berjam-jam tuh macetnya. Jadi ya bayangin aja ya, udah padat-padatnya titik naik turun penumpang bus dan banyak kendaraan yang bermuatan berat yang space panjang kayak trailer, truk besar gitu. Yang mana kendaraan ini tuh nggak bisa dibuat jalan satset, apalagi pas jam-jamnya kereta lewat. Wah, tambah kios lagi tuh, asli. Sana ke arah tol Jakarta, Solo, Semarang, Jakarta. Hampir kanan belum. Masa? Oh, perjalanan hari Jumat loh, zaman Minggu sih kan oke. oh, saya rong mingguan baru. Jam 5 berarti tekan Tulungagung. Tolong jam ya? Ayo 5, 6 itu jam 8 ya. Nah, stiker bola selalu rindu. Medan ini nggak jauh ya dari lokasi poolnya Harapan Jaya. Jadi kalau dari Surabaya itu
poolnya daerah sini. Nah. Kita masuk poolnya teman-teman. Oh ini ada unit barunya ini. Apa? Rasa nggak ada, rasa nggak ada. Safety box ada. Itu sudah seminggu yang lalu, Mbak. Iya. Coba ya, tak bisa kok. Oke teman-teman, 16.23 tiba di Terminal Bungur Asih Surabaya. Nah kita masuk setelah ini. Kita ikut ke belakang aja lah, enak yang belakang ya, Pak Buri ya. Iya. Alhamdulillah tiba teman-teman. Tapi kita ikut ke belakang aja ya. Aku malah buri ya. Oke. Closingan bosku. 16.25 tiba Terminal Bungur AC. Nanti estimasi tiba berapa jam ya? Berangkat setengah satu. Oke. Itu 2, 3, 4. Yo, 4 jam lah. Karena tadi kejebak macet, harusnya 3 jam lah kurang lebih. Shelter piro ya? Shelter piro? 6. Enggak sama parkir paling. Oh, Kan aku soalnya langsung langsung parkir ya? ini shelter ini. Karena itu soalnya. Oke. Mas. Oke. Wes. Mas, Won. Nuwun. Terima kasih. Siap. Heeh. Sama-sama. Pengapan tak gas nih. Oke, Mas. Huh.